Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. Ya baik, sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai keorganisasian ya. Setelah itu di minggu kemarin sudah kita bahas mengenai kepemimpinan. Dan hari ini kita masuk pada manajemen. Nah setelah manajemen ini baru nanti kita masuk pada perilaku ya, perilaku individu, kelompok dan organisasi. Setelah itu baru masuk ke topik bahasan utama kita, yaitu manajemen konflik. Ya, sebelumnya ada yang sudah tahu manajemen itu apa? Manajemen adalah wadah di mana tempat perkumpulan orang yang dimana di dalamnya itu orang merumuskan bagaimana cara membuat suatu pekerjaan itu lebih efisien dan efektif. Ya, berkumpulnya orang-orang agar pekerjaan lebih efektif dan efisien gitu ya. Oke. Yang lain silakan. Ada yang tahu manajemen itu apa? Belum ya. Oke, baik. Ya, ini ada beberapa pendapat mengenai manajemen ya dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut George Robert Terry, dia berpendapat bahwa manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Jadi menurut Terry, ya George Terry, ini pendapat yang paling populer ya. Biasanya dari George Terry ini terkait dengan pengertian manajemen ya. Menurutnya manajemen itu proses beberapa tindakan. Tindakan itu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, ketiga ada penggerakan atau pengaplikasian atau action, dan yang keempat ada pengawasan. Seluruh tindakan itu bertujuan mencapai tujuan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Nah, sumber daya di sini maksudnya bukan hanya sumber daya manusia saja ya, tapi semuanya. Jadi segala perangkat yang ada, ya peralatan, perlengkapan dan lain sebagainya itu pun bisa dimanfaatkan untuk mencapai target melalui beberapa tindakan. Yaitu ada 4 tindakan tadi. Nanti kita bahas satu-satu ya tindakannya itu. Nah yang kedua menurut Ricky W. Griffin, dia berpendapat manajemen itu proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Nah ini agak mirip ya dengan pendapat yang tadi, bahwa manajemen itu ada ada beberapa proses gitu ya, ada beberapa tindakan di dalam proses, yaitu ada perencanaan, ada organisasi atau pengorganisasian, terus ada koordinasi gitu ya, mengkoordinasikan sumber daya yang ada, lalu ada kontrol. Kontrol ini dalam bahasa Inggris kan controlling. Controlling itu ya sama dengan pengawasan juga ya. Nah, siapa yang dikontrol, diorganisasi, direncanakan dan dikoordinasi tadi? Ya sumber daya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, ini sesuai dengan pendapat dari kawan kita tadi mengenai efektif dan efisien itu. Efektif itu apa yang direncanakan, hasilnya sesuai dengan apa yang direncanakan, itu maksud dari efektif ya. Jadi kalau kita merencanakan terlaksana 4 hal misalnya, lalu hasilnya ada 4 hal, tercapai 4 hal itu, maka itu dikatakan efektif. Nah kalau efisien ini artinya
cermat, terorganisir, tepat waktu. Jadi kalau waktu yang diperlukan misalnya 2 jam, ya, memang 2 jam nanti di dalam proses itu yang diperlukan, ya. Apalagi misalnya di bawah dari 2 jam, maka itu dikatakan efisien. Ya, misalnya pian untuk menyelesaikan salah satu tugas perlu waktu 20 menit. Ternyata setelah pian melaksanakan, waktunya memang 20 menit pian memerlukan. Berarti pian itu efisien. Tapi kalau lebih daripada 20 menit, misalnya pian baru selesai 30 menit, maka 30 menit itu tidak efisien namanya. Ya. Nah, terus lagi misalnya pendanaan. Dananya misalnya diperlukan dalam melaksanaan tugas tadi Rp5.000 misalnya. Ternyata setelah hasilnya itu tercapai, memang 5.000 habisnya. Nah, karena 5.000 habisnya berarti efisien. Tapi kalau habisnya 10.000 misalnya, nah padahal direncanakan tadi 5.000, ya maka itu tidak efisien namanya. Nah, jadi bedanya efektif dan efisien itu di situ. Ya. Efektif itu sesuai dengan apa yang direncanakan, ya. Target atau hasil kita sesuai dengan apa yang direncanakan, sedangkan efisien itu kecermatan, ya, dan juga terorganisirnya, ya, atau bisa teratur sesuai apa yang direncanakan, ya, dan juga waktunya juga sesuai dengan apa yang direncanakan, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan efisien. Nah, lalu ada pendapat yang ketiga menurut Lawrence Apley. Dia berpendapat bahwa manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seseorang, keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. Nah, ini pendapatnya lebih kepada keahlian membangkitkan orang lain melakukan sesuatu. Jadi karena manajemen itu artinya pada ujungnya nanti untuk menciptakan keteraturan, ya, maka perlu keahlian, ya. Keahlian supaya orang lain masuk atau melakukan keteraturan tersebut, gitu. Jadi kalau kemarin kita bahas kepemimpinan itu lebih kepada bagaimana memengaruhi orang lain, ya. Kalau manajemen ini bagaimana supaya tercipta keteraturan. Ada satu lembaga misalnya, satu organisasi, ya, dia organisasi yang kepemimpinannya bagus, lembaga yang kepemimpinannya bagus, tapi manajemennya tidak bagus misalnya, manajemennya bermasalah, maka di sana orangnya bergerak, orangnya memang beraktivitas, orangnya memang melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang ada di situ, tapi tidak ada keteraturan, kada teratur. Ya, kayak kita misalnya di kehidupan sehari-hari, hari ini kita hendak apa, selesai hari ini kan. Nah, mungkin kepemimpinan di diri kita ada, kita mimpin diri kita supaya bisa menyelesaikan apa-apa yang harus kita selesaikan hari ini. Tapi apakah termanajemen? Nah, oke, itu kita lihat dulu bagaimana waktunya, ya, bagaimana efisiensi waktu tadi, gitu ya, bagaimana efisiensi dana, ya, apakah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Terus lagi apakah waktunya itu, gitu ya. Misalnya kita merencanakan hari ini untuk kuliah jam sekian, apakah kita memang di jam sekian kuliah, gitu ya. Itu adalah keteraturan yang diciptakan oleh keahlian dalam manajemen, ya. Artinya selesainya tugas itu pengaruh kepemimpinan, tapi apakah tugas itu bisa teratur selesainya, gitu ya. Ada keteraturan, rapi, gitu kan ya. Nah, itu tergantung dari bagaimana manajemen, gitu ya. Jadi kepemimpinan dan manajemen itu saling berhubungan. Kepemimpinan itu menggerakkan orang lain, memengaruhi orang lain supaya mau bergerak, supaya mau bekerja sama dalam mencapai tujuan. Sedangkan manajemen itu keteraturannya, untuk menciptakan keteraturan di dalam proses kepemimpinan tersebut, gitu ya. Nah, oke, sampai di situ silakan, ada yang mau ditanyakan? Nggih. Kan dalam manajemen ini misalnya manajemennya ada bermasalah dari Pak Habis itu di dalam manajemen misalnya contoh dalam organisasi. Nah, di dalam itu kan pertama manajemennya bermasalah, habis itu orang-orang di dalam organisasi itu melakukan penyimpangan atau kadang bekerja sama dengan baik. Nah, habis itu mereka memiliki tujuan yang sama. Jadi itu apakah termasuk dalam tujuan yang efektif dan efisien Iya. atau bagaimana? Iya, berarti itu dikatakan, ya, kalau tujuannya bisa
dicapai itu kepemimpinannya jalan. Tapi manajemennya belum jalan ya, karena tidak ada pengorganisasian di situ. Pengorganisasian itu maksudnya ya ada pembagian wewenang, gitu ya, ada pembagian tugas, ada fungsi-fungsi tersendiri gitu ya. Nah, kalau tugas wewenang fungsi itu bisa dijalankan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing gitu ya, maka itu termanajemen. Nggih. Nah, tapi kalau organisasi itu misalnya ada yang menggawi tugasnya, ada yang kada, terus lagi malah ada yang gawi tugas orang lain, tugasnya ada digawi, kan bisa kayak itu kalau lah. Apalagi ada bahasa gawi sabumi jar. Artinya gawi itu karoyokan ya kalau. Jadi yang di sini gawi karoyokan, sini gawi karoyokan gitu kan. Asal tuntung gitu kan. Akhirnya apa? Itu kepemimpinannya jalan karena bergerak mencapai tujuan. Tujuannya jelas gitu ya. Tapi tidak termanajemen. Tidak termanajemen. Jadi contoh misalnya Pian mau menciptakan kelas ini supaya jadi kelas yang rapi, yang nyaman gitu ya. Oke. Hari ini saya mau misalnya kan Jerpian itu kan salah satu pemimpinnya di sini, kelas ini jadi kelas yang rapi, bersih dan nyaman. Akhirnya 2 jam kemudian kelas ini jadi kelas yang rapi, bersih dan nyaman. Tujuannya kan rapi, bersih dan nyaman gitu kan ya. Nah, Pian samaan seberataan itu bekerja sama membaiki merapikan kursi, melap, nyapu gitu kan ya, terus lagi beli pengharum ruangan dan lain sebagainya. Selesai 2 jam gitu ya. Itu kepemimpinan jalan karena semua Pian bergerak untuk mencapai tujuan, bekerja sama mencapai tujuan. Tapi apakah manajemennya jalan? Belum tentu. Kalau manajemennya jalan, setelah perencanaan ada pengorganisasian. Nah, misalnya bagi tugas dulu. Aku yang nukar pengharum ruangan, aku yang Pian yang ngepel, Pian yang nyusun kursi, Pian yang ini. Nah, apakah itu bisa dilaksanakan di dalam proses dalam mencapai tujuan tadi? Yang beli pengharum ruangan apakah selesai tugasnya? Yang nyusun kursi apakah selesai tugasnya? Yang nyapu, yang ngepel, yang buang sampah apakah selesai tugasnya sesuai dengan yang diorganisasikan tadi, yang diatur tadi? Apakah tercapai misalnya dalam proses itu ya, selesai tugas masing-masing itu? Kalau iya berarti itu termanajemen dalam waktu yang ditentukan. Efisiensi tadi kan waktunya sesuai dengan yang ditentukan, pengeluaran dananya juga sesuai dengan yang ditentukan, bahkan energi atau tenaga gitu ya, tenaga juga sesuai dengan apa yang diperhitungkan. Iya. Tenaga itu harusnya misalnya tidak perlu terlalu maksimal, lapah banar, malah kita lapah banar itu kan efisien juga. Gitu. Terus alat-alat yang digunakan juga harus sesuai. Ada bahasa dulu kan, jangan sampai kita mematiin nyamuk itu lawan meriam, karena itu kan efisien. Gitu. Nyamuk yang kecil itu cukup ditapak aja ya kalau lah. Nah, misal Pian hendak bersih kelasnya kan ruangannya kan ada luas-luas banar aja nih. Misalnya 6 kali 6 meter gitu kan ya. Terus Pian misalnya ngundang tim kebersihan dari dinas kebersihan misalnya kan, atau dinas apa di luar, hanya untuk kelas yang 6 kali 6 ini, itu kan pemborosan jadinya kan ya, pemborosan dalam hal tenaga tadi gitu ya, akhirnya tidak efisien jadinya. Nah, jadi dulu ya saya pernah cuci sepeda motor gitu ya, ini contoh ya, cuci sepeda motor itu sampai basah-basahan, selawar basah, baju basah itu kan waktu saya masih sekolah ya. Terus paman itu ada lalu ujar paman, "Wajar basuh sepeda motor, nah kayak basuh motor ha." Padahal kan ada yang salah kan, wajar aja basah-basah itu ya kalau. Tapi ya seharusnya basuh sepeda motor itu kada perlu basah kuyup. Karena itu tidak efisien jadinya kan ya dalam hal tenaga dan juga basahnya pakaian kita yang kita gunakan itu gitu ya. Kalau membasuh motor, mobil gitu ya, wajar basah-basah tuh ya kalau karena mungkin ke bawah-bawah itu kan, ke di belakang dan lain sebagainya. Kalau sepeda motor harusnya kada perlu basah kuyup. Nah, ini yang dimaksudkan dengan manajemen tadi gitu ya. Ada efisiensi tadi gitu ya. Kalau efektif tadi ya sesuai dengan apa yang sudah diplankan, direncanakan. Setelah melewati perencanaan itu apakah sesuai dengan yang direncanakan? Kalau sesuai, hasilnya itu berarti efektif. Nah, jadi itu ya. Tidak bisa dipisahkan dua ini kalau mau sebuah organisasi itu bisa mencapai tujuan dan ada keteraturan. Berarti harus ada kepemimpinan, harus ada manajemen.
Ada yang manajemennya jalan tapi kepemimpinannya kada jalan. Akhirnya apa? Organisasi itu ada dalam beban atau keterpaksaan. Tidak ada kemampuan untuk memimpin. Akhirnya orang-orang yang bekerja di situ, yang beraktivitas di situ hanya terpaksa melakukan itu. Ya. Misalnya di sebuah perusahaan misalnya kan, karyawan-karyawannya bekerja di sana tapi tidak ada proses kepemimpinan yang jalan. Manajernya ada gitu kan, ya bosnya ada gitu ya. Mereka digaji untuk melakukan itu, tapi tidak ada yang memengaruhi, memotivasi mereka, menginspirasi mereka, menggerakkan mereka untuk bisa melakukan pekerjaan itu dengan senang hati, dengan bahagia gitu kan ya. Akhirnya terbebani. Nah, jadi beban karyawan ini begawi itu merasa terpaksa jadinya. Jika karena kada digaji kira-kira kada begawi. Atau misalnya jika kada karena kehilangan gawian, misalnya kada beres gawian itu kan bisa dipecat, misalnya diberhentikan, maka kada akan begawi. Nah, sedangkan kepemimpinan tadi ada supaya kita bisa bergerak ya dengan kesenangan hati, dengan kebahagiaan, karena si pemimpin ini bisa memengaruhi. Artinya ya digaji atau kada digaji ya sebenarnya kinerjanya tetap gitu ya, karena ada motivasi lebih ya dari seorang pemimpin. Kalau perusahaan ya wajar masalah gaji. Coba organisasi di lingkungan kampus, kada begaji kalau lah. Nah, kada ada misalnya proses kepemimpinannya ini jalan. Itu banyak tuh nang kada nak berorganisasi. Karena beban terpaksa berorganisasi ini. Ya karena kada begaji juga kan. Nah, tapi kalau ada proses kepemimpinan jalan, lalu ada menggerakkannya itu ya, memengaruhinya, memotivasi, menginspirasi, menggerakkan orang lain, membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, mengikuti kita, mencapai tujuan secara bersama-sama dan lain sebagainya. Akhirnya dengan senang hati, walaupun kada begaji, akan tetap melakukan aktivitas itu atau proses itu. Nah, jadi manajemen tanpa kepemimpinan, maka akan ada keterpaksaan dalam keteraturan itu gitu ya. Tapi kepemimpinan tanpa manajemen bergerak tapi kada ada keteraturan. Nah, jadi dua hal ini saling dibutuhkan di dalam organisasi. Makanya kita bahas ini dulu di dasar kan ya, keorganisasian, kepemimpinan sama manajemen. Baru nanti ya pada poin-poin apa pada waktu tertentunya di pertemuan kelima mungkin nanti baru kita masuk ke manajemen konfliknya gitu ya. Oke ya. Yang lain? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan manajemen bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya. Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam upaya pencapaian tujuan. Oke, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan. Nah, lalu di situ kita buat unsur-unsurnya, unsur yang ada di dalam manajemen. Ada 4. Ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. 4 hal ini. Planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, pelaksanaan, dan controlling, pengawasan. Ya, jadi disingkat POAC, POAC, POAC. Nah, lalu ya, oke, ini ya fungsi manajemen yang 4 tadi. Yang pertama planning tadi kan, perencanaan. Nah, di dalam sebuah organisasi ya, ada yang namanya planning, ada yang namanya perencanaan. Kalau planning atau perencanaan itu tidak ada, berarti tidak termanajemen. Jadi kalau manajemen itu disebut sebagai sebuah manajemen, proses manajemennya jalan, maka 4 ini harus ada. Perencanaannya kada ada, berarti kada termanajemen. Ya. Kayak kita misalnya hari ini kada ada perencanaan apa-apa, tidak ada plan apa-apa misalnya kan, malam tadi hendak goreng, esok kan apa kada tahu. Bahkan kayaknya ke kampus paknya apa kada tahu, ya Allah apa yang hendak dipelajari kada tahu, pokok bahasan yang bakal dipelajari kada tahu juga. Kadang-kadang dosennya ya bisa kada ingat juga siapa yang hendak masuk apa setelah ini misalnya kan. Ini bukti bahwa plannya tuh kada ada gitu ya. Plan untuk kuliahnya itu
tidak ada. Kalau plannya ada, maka tidak termanajemen jadinya gitu. Tidak termanajemen hidup kita atau diri kita di hari ini. Nah, yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini proses mengaturnya, membagi tugas, membagi wewenang gitu ya, membagi tanggung jawab. Oh, ini yang melaksanakan kena ini. Ya, dalam organisasi misalnya dalam sebuah lembaga pendidikan, sekolah misalnya, ini yang ngerjakan masalah akademik, kurikulum misalnya. Ini yang ngerjakan mengenai sarana prasarana. Ini yang misalnya tanggung jawabnya mengenai kesiswaan. Yang ini misalnya nanti tanggung jawab di bidang humas. Yang ini bagian TU misalnya tanggung jawabnya di bidang administrasi. Nah, itu kan ada pengorganisasian itu. Ya, pengorganisasian. Nanti dibagi-bagi lagi di bawah, ini yang ngurusi keamanan, ini yang ngurusi kebersihan. Ya, itu bukti bahwa termanajemen sekolahnya ya. Tapi kalau di sekolah itu sidin yang keamanannya, sidin yang kebersihannya, sidin yang guru olahraganya, misalnya sidin yang wakamat kurikulumnya misalnya, bahkan misalnya sidin kepala sekolah merangkap wakamat juga, itu berarti kan tidak ada pengorganisasian di dalam lembaga atau di dalam sekolah tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga ya ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini aksinya banyak. Kayak orang yang berencana mengatur-atur sudah ya, kalau nah kayak ini cara mencapai tujuan. Tapi kada digawi, tidak ada pelaksanaan, maka belum juga disebut sebagai manajemen. Ya. Banyak kayak biasanya kan organisasi, kalau lembaga atau komunitas-komunitas biasanya kan punya rencana, termasuk pribadi-pribadi kita punya rencana ya. Tapi rencananya apakah dilaksanakan atau tidak ya, itu poin pentingnya. Kalau kada digawi ya berarti ya pencang apa ya, kalau lah rencana jar isok jar kan rencana tahun kena hendak umrah jar kan. Nah, ini ada rencana ya, kalau rencana tahun kena hendak umrah misalnya. Lalu ya hendak umrah tahun kaina itu karena sudah diplan, apakah tahun kaina itu bisa dilaksanakan atau kada? Itu bukti bahwa kita bisakah kada ke manajemen itu. Harusnya kalau mau itu terlaksana, pengorganisasiannya jalankan. Setelah berencana tahun kaina itu hendak umrah, apa yang harus diorganisasikan di diri kita nih? Oh, berarti umrah itu perlu dana. Dananya berapa misalnya? 35 juta misalnya kan. Nah, 35 juta itu kita atur misalnya dalam waktu 1 tahun, sebulannya berapa harus kita menabung atau penghasilan kita misalnya kan. Terus lagi misalnya dari penghasilan itu semua dari penghasilan kita misalnya kan disisihkan berapa untuk ketabungan, berapa untuk keperluan sehari-hari gitu kan ya, dan lain sebagainya lah seperti itu. Nah, proses itu dinamakan mengatur itu tadi. Nah, akhirnya dengan pengaturan itu ya kerjanya misalnya, oh di sini kalau kerja di sini saja tidak cukup untuk ini kan. Akhirnya kerja tambahan supaya target untuk umrah itu bisa terlaksana. Tahun depan bisa umrah ya, berarti sampai ke tahap pelaksanaan sudah jalan. Artinya manajemennya sudah jalan sampai tahap yang pelaksanaan. Yang penting tuh sudah bisa di-actionkan atau kada. Kalau hanya direncanakan aja sebenarnya naik awak. Kalau hanya sampai pada tahap rencana aja, apalagi wacana itu ya. Wacana itu malah belum terlalu jelas kan. Nah, setelah nanti masuk pada pelaksanaan, baru pengawasan atau pengendalian. Ya. Dikendalikan ya, diawasi, dikontrol. Akhirnya nanti apa ya, kita bisa mengevaluasi apa-apa saja sih yang kurang, apa-apa saja sih yang sudah bisa terlaksana, apa-apa saja misalnya yang bisa lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Itu proses dari pengawasan ini. Oh, ini ada yang kurang, bisa diperbaiki misalnya kan. Oh, ini ada yang kurang tepat, ya ditingkatkan lagi misalnya kan supaya tepat gitu ya. Jadi itu proses pengawasan. Penting itu ya. Karena kalau tidak ada proses pengawasan, akhirnya akan bermasalah lagi nanti kalau ke depannya gitu ya. Ya, harusnya setelah pengawasan, pengendalian itu kembali lagi rencanakan lagi gitu ya. Ada yang kurang berarti kita kembali lagi rencanakan supaya yang kurang-kurangnya tadi bisa kita tutupi atau bisa kita perbaiki gitu ya. Jadi itu ya mutar lagi setelah
P yang keempat kembali lagi ke perencanaan, keorganisasian, pelaksanaan, kembali lagi gitu ya. Jadi kalau yang tadi rencananya hendak umrah di tahun Kena, kada tercapai misalnya umrah di tahun Kena, ya kada apa-apa, kembali lagi ke perencanaan. Berarti apa masih yang kurang-kurangnya yang belum bisa terlaksana itu, yang membuat dia belum bisa terlaksana, ya kembali ke perencanaan supaya bagaimana nanti bisa terlaksana gitu. Nah, oke, sampai di situ silakan, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Ya, jadi ada 4 unsur ini ya. Kalau cukup 4 unsur ini maka dikatakan manajemen. Tapi kalau satu saja kurang ya maka belum bisa dikategorikan bahwa itu adalah manajemen. Ya, ada perencanaan tapi tidak ada pengorganisasian, bukan manajemen. Perencanaan pengorganisasian ada tapi tidak dilaksanakan, belum termanajemen juga gitu ya. Sudah dilaksanakan tapi tidak ada pengawasannya gitu ya, tidak ada kontrolnya, pengendaliannya, maka belum juga manajemen. Apalagi dari awal perencanaannya kada sudah, nah itu bermasalah lagi gitu ya dalam manajemen. Jadi manajemen ini menciptakan keteraturan, menciptakan kerapian lah seperti itu gitu ya, dari tujuan atau untuk mencapai tujuan atau target dari sebuah organisasi ya. Organisasi, kelompok atau pribadi, individu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk hari ini saya cukupkan ya. Iya, karena hari ini bahasannya manajemen aja. Kada banyak bahasan hari ini. Oke, kita cukupkan bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa dipahami kan ya? Bisa ya? Oke, baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.